Had a feeling we had something. Could have seen it in your eyes. Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau membahas tentang jodoh kamu di mana? Buat yang lagi galau-galau, yang lagi jomblo ya. Dan bertanya-tanya jodohnya tuh lagi di mana, sama siapa ya. Kamu di mana, dengan siapa, hari ini berbuat apa. Kurang lebih begitu ya. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua. Tentu saja hanya sebagian saja, karena energi yang dominan yang ditangkap ya sayangku ya. So be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku doain buat kamu yang udah subscribe, aku doain kamu sehat selalu. Terus kemudian yang belum dapat jodoh, segera mendapatkan jodoh. Yang punya hutang lunas. Yang bekerja keras demi keluarga senantiasa diberkati berlimpah-limpah kehidupannya ya. Oke, dan yang belum subscribe ditungguin ya. Karena dengan subscribe maka energi kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung, oke? Jodoh kamu ada di mana? Di sini ada The Chariot reverse ya. Ada The Moon reverse ya, oke. Ada Three of Wands. Ada The Fool. Wah, ini kok kartu-kartunya kartu Major Arcana semua ya. Oke, di sini ada 4 kartu Major Arcana dan satu kartu Three of Wands. Bottom of deck di sini ada King of Swords ya, oke. Sini saya akan memakai Oracle juga. Ada di mana dia sekarang? Sedang apa? Apa yang terjadi dalam kehidupannya? Kenapa dia tidak kunjung datang ya? Kenapa dia tidak segera bertemu dengan kamu? Kenapa nggak nongol-nongol? Attraction. Dia pun sedang merindukan ya. Dia sedang merindukan seseorang dalam kehidupannya. Oke. Well, oke. Ini dia berada di dalam lingkaran hobi dan minat ya. Jadi buat kamu memiliki yang sedang menekuni hobi tertentu atau minat tertentu, dipertahankan karena ini merupakan pintu untuk kamu nantinya bertemu dengan dia. Ya. Hobi itu sesuatu yang kamu lakukan. Misalnya hobi itu masak, itu hobi. Terus kemudian menyanyi, itu hobi. Kemudian kalau minat itu sesuatu kemana atensi kamu berada ya. Misalnya tarot. Tarot itu adalah minat ya. Lalu misalnya apa lagi ya. Minat itu kamu menyukai musik, grup-grup musik maksudnya. Grup-grup musik atau kamu menyukai kamu adalah penggemar dari apa sekarang grup Korea. Aduh saya nggak ngikutin musik. BTS misalnya ya. BTS. Nah,
Itu adalah minat ya, itu bukan hobi, itu minat. Nah, dari kesamaan-kesamaan itu yang menjadi pintu untuk kamu bertemu dengan dia ya, oke. Well, ini untuk kamu-kamu yang di-link dengan eh di-link, wait, api, udara, oke. Ini untuk kamu-kamu, ini sih semua zodiak ada ya. Semua zodiak ada. Jadi, iya ini untuk semua zodiak yang di-link dengan semua zodiak ada ya. Saya akan bukakan untuk ciri-cirinya dia dulu ya. Orang ini, ciri-ciri orang ini atau ciri-ciri jodoh kamu ini ya. Untuk ciri-cirinya ini di sini ada. Di sini ada zodiak Aries ya. Di sini ada zodiak Aries, tapi belum tentu misalnya hanya zodiak ini saja karena kadang-kadang ini hanyalah sebuah energi dari Aries saja ya. Lalu kemudian di sini ada ciri-ciri untuk fisik ini hidung besar. Di sini juga ada Cancer ya. Jadi selain Aries di sini ada Cancer. Hidung besar kata orang-orang tuh hoki ya. Untuk sio di sini ada sio monyet yaitu tahun kelahiran 80, 92 dan 2004. Saya akan buka agak banyak ya karena ini banyak energi. Lalu untuk sio di sini juga ada sio naga yaitu kelahiran 76, 88, 2000. Di sini juga ada Sagittarius ya. Sagittarius, ada zodiak Sagittarius, saya akan buka agak banyak, oke. Kemudian untuk sio di sini juga bisa jadi sio ular tahun 77, 89 dan 2001. Saya akan buka agak banyak karena ini banyak yang menonton, jadi supaya kebagian semua ya. Kemudian bisa juga sionya sio macan. Sio macan tuh 74, 86 sama 98. Jadi ada 4 sio itu ya, monyet, naga, ular, macan, kemudian secara zodiak ini ada 3 zodiak ya. Sagittarius, Cancer dan juga Aries. Untuk ciri-ciri fisik dia hidungnya besar, untuk ciri-ciri lainnya nih tidak keluar lagi. Well, saya di sini akan buka untuk inisialnya. Inisial dia di sini ada Elola, ada T tetanus, ada S sutra, ada K kilo, ada D delta, ada E Romeo, ada U ultra, ada N negro, ada F fanta ya. Ada inisial tersebut ya. Oke, kita akan lihat. Well, oke. Untuk saat ini memang dia belum datang kepada kamu, even belum mendekat ya, even belum mendekat orangnya. Dan dia sendiri dalam kondisi yang mager. Mager artinya dia tidak sedang mencari-cari cinta, ya. Dia tidak sedang dalam gemuruh untuk mencari cinta karena ternyata sekarang dia sedang bersama dengan seseorang yang lain. Don't worry. Karena nanti setelah selesai dengan orang ini dia akan bertemu dengan kamu ya. Dan dia ini dia sedang bersama dengan seseorang yang dia pikir itu adalah cinta terakhirnya, tapi ternyata bukan. Oke. Ada kemungkinan dia mungkin sudah memiliki anak, karena di sini ada kartu children ya. Kemungkinan dia sudah memiliki anak atau sedang dekat. Pasangannya ini memiliki anak gitu ya. Tapi ada anak-anak dalam kehidupannya, entah dia sendiri yang punya anak atau pasangannya yang memiliki anak. Oke. Dia tidak sedang merindukan karena memang saat ini sedang ada seseorang, tapi saat ini sudah ada kayak bibit-bibit gimana ya, karena dia ingin memulai satu kehidupan yang baru ya. Dia ingin memulai satu kehidupan yang baru dan ini tuh lagi kayak
sebetulnya dia kayak lagi nakal-nakalnya sekarang ini. Nakal-nakalnya itu maksudnya kehidupannya tuh lagi dipuas-puasin ya jatah nakalnya. Kan kadang-kadang orang itu ada gitu masa-masa dia menjadi nakal ya. Nah, dia sedang menghabiskan jatah nakalnya saat ini ya, makanya dia belum datang kepada kamu dan em, dia lagi menikmati hidupnya yang sekarang itu dengan ya dia menikmati gitu kehidupannya yang saat ini ya, kehidupannya saat ini dia sedang sedang menikmatinya, dia sedang banyak happy-happy, nggak tahu happy-happy gimana, tapi dia lagi banyak happy-happy ya, tanpa dia tahu bahwa ya ini proses proses apanya ya, proses untuk dia, orang tuh kan kadang orang tuh kan, berevolusi. Nah, ini untuk proses dia kepentok atau berevolusi itu belum ya. Nanti setelah mungkin dia mengalami satu evolusi, kemungkinan karena kegagalan hubungannya ya. Setelah mengalami kegagalan relationship, baru kemudian dia, mulai tuh hatinya tuh mulai kayak apa ya, dia mulai menata, terus kemudian dia mulai untuk menyadari kesalahan-kesalahannya, menyadari kebodohannya, sebelum akhirnya dia bertemu dengan engkau, dengan kamu. Jadi ya sabar dulu ya, sabar dulu dan lanjutkan karena ini hobi atau minat ini akan menjadi pintu pertemuan kamu dengan dia ya, oke. Dan saya akan tarik ya. Saya akan tarik apakah ini orang lama, orang baru, seseorang yang sudah kamu kenal, atau punya relasi apa. Saya coba tarik untuk isi hatinya. Isi hatinya dia, ya. Isi hatinya. Kita akan cari clue ya, akan cari clue. Oh. I wish the best for you. Ini seseorang yang sudah kamu kenal. Ya. Ini seseorang yang sudah kamu kenal sebelumnya, tapi mungkin kenalnya bisa jadi waktu itu hanya berteman atau hanya sambil lalu gitu ya. Tapi ini seseorang yang sudah kamu kenal, atau bahkan mantan, maksudnya mantan itu bisa. Nah, kan ini seseorang yang sudah kamu kenal, atau misalnya mantan ya, mantan juga bisa. Tapi kemungkinan sih ini hanya berteman atau misalnya pernah kenal gitu ya, pernah berada pada satu entah mungkin teman sekolah, pernah berada pada satu lingkungan yang sama, organisasi yang sama atau apa gitu kan, kalian pernah kenal. Atau teman bermain, atau pernah dikenalin sama orang ya. Kamu tahu orang ini. Kamu tahu orang ini karena pernah berinteraksi, ya. Pernah berinteraksi entah sebagai apa. Oke. Ya. Dia nanti akan datang kepada kamu setelah dia mengalami itu tadi ya, setelah mengalami titik balik dari sebuah evolusi jiwanya dia ya. Jadi nanti kalian akan bertemu dalam kondisi yang kondisi dia lebih baik gitu, atau mungkin secara duniawi itu lebih down ya, karena kan dia mengalami satu pertobatan, satu pertaubahan. Kalau bahasa saya bukan pertobatan tapi pertaubahan ya. Taubah itu artinya proses ya, karena banyak misalnya penderitaan-penderitaan atau peristiwa-peristiwa itu yang meruntuhkan egonya dia, itu namanya taubah. Nah, setelah mengalami taubah maka dia akan datang kepada kamu dalam kondisi, mungkin kalau kondisi duniawi mungkin emas itu artinya tidak sebaik masa-masa dia dulu, tapi secara kondisi spiritual atau kondisi batin itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ketika dia datang kepada kamu itu dia datang dengan lebih bijaksana, ya. Dia datang dengan lebih bijaksana dan menjadi seseorang yang pemberani. Ini datang kepada kamu untuk nanti dia yang apa ya? Ya, dia yang datang kepada kamu dengan gentle, dengan jantan ya. Lalu kalian akan
membentuk satu rumah tangga bersama-sama. Bahkan ini nanti akan ada anak-anak, kalian akan memiliki anak-anak ya, anak atau anak-anak gitu ya. Dia akan datang terus kemudian mengajak untuk serius ya. Tapi tentu saja memang residu-residu dari kesusahannya ini masih ada karena dia datang kepada kamu dalam kondisi yang dirinya yang sudah apa ya, ya dirinya sudah mengalami banyak peristiwa yang kegagalan, jatuh, dan ini masih terasa lukanya. Sampai pada saat bertemu dengan kamu tentu saja bantuan kamu dibutuhkan atau penerimaan kamu yang apa adanya itu dibutuhkan ya. Karena dia masih menggenggam luka di sini. Mungkin dia belum fully recovery atau dia belum benar-benar sembuh atau dia masih mengingat trauma-traumanya ya. Dan memang dia bekerja keras ya. Dia bekerja keras karena mungkin kemarin-kemarin pada saat kegagalan itu dia habis-habisan dan saat bersama dengan kamu dia harus mulai lagi. Dia harus berjuang lagi ya. Jadi dia harus bekerja keras di sini ya. Oke. Dan perlu dibangun satu komunikasi antara kamu dan dia ya. Perlu dibangun komunikasi yang baik. Kalian perlu untuk berpartner, bersinergi. Tentu saja kamu harus bersabar bersama-sama dengan dia ya. Orang sama-sama luka sih. Saya rasa mungkin kamu pun juga terluka, dia pun juga terluka. Jadi masing-masing harus bersabar ya dan kalian akan menjadi partner yang hebat kok. Bersama-sama berdua itu akan menjadi partner yang hebat. Pilar-pilar dalam rumah tangga itu akan terbangun ya selama masing-masing menerima apa adanya. So, kurang lebih seperti itu ya, jodoh kamu saat ini sedang bersama orang lain, but don't worry, dia akan datang kepada kamu nanti pada masanya. Saat ini memang belum. Ditunggu saja ya, ditunggu saja. Oke, saya coba tarik ya. Saya akan coba tarik untuk timelinenya. Saya akan tarik timelinenya ya buat kamu yang penasaran. Emang kapan sih Bunda? Kapan sih Bunda dia itu berada di pelukan orang terus? Ya, nggak apa-apa. Itu bukan gimana-gimana. Itu jodoh kamu lagi dijagain sama orang lain. Ya, lagi dititipin. Saya akan tarik timelinenya. Kapan kira-kira kalian akan bersama? Wah, 5 tahun lagi sayang. It's okay, nggak apa-apa ya. 5 tahun lagi, ada yang bilang, Bunda nanti saya keburu tua gitu. Misalnya keburu tua kok 5 tahun lagi, it's okay. Di dalam Akasa Record itu yang namanya waktu, ruang itu adalah relatif. Artinya bisa berubah. Jadi 5 tahun ini tidak mutlak. Bisa maju, bisa mundur. Jangan salah, ini bisa mundur juga loh, bukan cuma maju. Apa yang menentukan maju atau mundur? Timeline itu maju kalau misalnya ada perbaikan diri di dalam diri kamu ya. Kamu terus upgrade diri, terus healing ya, healing jiwa kamu terus di healing. Kamu menjadi seseorang yang bahagia, nah itu timelinenya maju. Dipercepat. Karena kamu sudah siap. Nah, timeline mundur, jangan salah, ini 5 tahun masih bisa mundur. Jadi misalnya mundur itu karena misalnya kamu masih tetap mendekap rasa sakit hati, energi-energi negatif itu kamu pertahankan, maka itu timeline akan mundur. Jadi bisa maju, bisa mundur. Kalau kamu terus melakukan banyak perbuatan baik dan kamu terus healing dan kemudian kamu terus refresh, jadi energi-energi yang baik yang kamu pertahankan, maka timeline akan maju. Begitu pula sebaliknya. So, ini hanya patokannya saja. Kalau kamu ingin dipercepat, silahkan melakukan healing dan persiapkan diri sebaik-baiknya ya sayang, oke? Well, kurang lebih seperti itu sayangku, cintaku, negeriku. Kalau misalnya readingan ini bermanfaat untuk kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangku. Tapi kalau misalnya enggak pun juga nggak apa-apa, karena ini energi kolektif, energi paling dominan yang ditangkap. Belum tentu energi kamu ya. Oke, dan sementara itu silahkan melakukan perbaikan diri demi perbaikan hari demi hari. Bahagia, jangan lupa itu penting ya. Perlu untuk bahagia ya, supaya semakin dipercepat ketika kamu siap. Maka dia akan datang
jodoh yang terbaik dari Allah, dari Tuhan ya. Oke, terima kasih kesayangan. I love you. Bye-bye.